Bareskrim Polri menetapkan mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Huta Heian, sebagai tersangka. Tak hanya itu, aparat juga langsung melakukan penahanan terhadap Ferdinand. Ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan usai mengunggah tulisan bermuatan sara di media sosial. Saya ini orang komunikasi. Saya itu belajar tentang setiap teks itu punya makna, ya. Dan dalam kasus Ferdinand ini yang paling sulit adalah menangkap makna kalimat dia. Kan? Ade Armando ini belum bebas secara hukum. Dia ini bulan September 2017 ditetapkan sebagai tersangka oleh putusan peradilan Jakarta Selatan. Saya nggak tahu kenapa Bapak ini tiba-tiba ngomong tentang hal yang nggak relevan. Ya. Dalam sidang itu saya ahli pidananya. Oh, Anda pantas orangnya ini. Iya, menanggapi pernyataan tadi Bang Abdullah, ini yang dimaksud tidak equal. Tapi bukan nah, ini aja belum diapa-apain dia sampai sekarang masih tersangka, bukan bebas dia masih tersangka. Saya ahli itu alat bukti dalam pasal 184. Saya nggak bantah. Kapan saya bantah? Saya hanya Anda kan tadi bilang bebas secara hukum. Anda tidak bebas, Anda masih tersangka. Ulang rekamannya. Ya, silakan. Langsung saja. Anda berani nggak bersumpah sekarang bahwa saya pernah mengatakan tadi saya bebas dari Anda masih tersangka. Saya pernah bilang saya bebas nggak? Ya nanti aja lihat. Tapi sekarang ini kan begini kelakuannya ya. Giliran yang satu cepat, yang satu lama. Termasuk ada Armando, dia tersangka sampai dengan saat ini. Tapi diusut saja sampai tuntas, sampai dibunuh. Nah itu kita nggak tahu bagaimana kinerja kepolisian, bagaimana kinerja kepolisian, bagaimana kinerja kepolisian. Saya tidak pernah menyatakan saya bebas dari ketersangkaan. Saya cuma bilang bahwa kalau sekarang kemudian itu tidak ditindaklanjuti, ya mungkin karena tidak ditemukan bukti-bukti lain kan. Dan saya percaya sepenuhnya sama polisi. Anda nggak percaya pada polisi? Anda nggak percaya pada polisi mungkin? Nggak percaya. Saya secara hukum Anda tuh status tersangka sampai dengan saat ini. Ya nggak apa-apa. Nggak kenapa? Anda tuh harus kepengen apa sih bilang itu? Saya mau bilang saya mau tersangka kek. Saya mau diduga, saya dilaporkan, saya difitnah, di apa-apa. Saya terima, Pak. Atas kejadian ini, Ferdinand menjalani pemeriksaan selama sekitar 11 jam sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Karopenmas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyebut terdapat pertimbangan subjektif dan objektif atas penahanan Ferdinand. Kan gini, saya itu setuju dengan Ferdinand sebagai orang yang menganggap Allah saya sangat kuat. Sehingga saya tidak pernah takut bahwa Allah saya akan terganggu oleh kebencian, serangan siapapun. Ya, jadi saya berada pada kubu orang-orang di dunia ini yang percaya bahwa Allah itu kuat. Nah, Ferdinand tidak menghina Allah kalau begitu. Dia sedang mengatakan Allah saya kuat. Tapi ada nggak di dunia ini orang-orang yang menganggap Allahnya? Saya percaya Allah itu satu ya. Semua manusia itu Allahnya cuma satu. Tapi kan ada persepsi, ada orang-orang yang punya persepsi tertentu mengenai Allahnya, sehingga mereka merasa perlu untuk berperang atas nama Allah untuk membunuh orang lain. Contohnya ISIS. Tulisannya itu adalah ungkapan perasaan. Ungkapan perasaan itu udah masuk delik di muka umum. Jadi satu, kemudian delik ini bukan delik penodaan agama. Bukan 156A KUHP. Ini ujaran kebencian atau permusuhan ITE dan atau berita bohong. Itu yang diterapkan kepolisian. Jadi bukan delik terhadap penodaan agama. Tetapi sebagai anak bangsa, apalagi ketika sudah diketahui, kan proses ketika Ferdinand itu muslim itu kan masih panjang untuk penetapan tersangka ini. Kenapa tidak dimanfaatkan momentum untuk membangun ukhuwah? Jangan karena pilihan politik beda lalu terus-terusan begitu gitu loh. Saya sedih. Jadi kemana-mana kalau itu. Mas ada dulu komentar singkat. Kita berbuat salah dengan Allah itu langsung. Tapi kalau kita berbuat salah dengan orang lain, maka harus kita. Dan dalam kaidah hukum itu ditetapkan di dalam KUHP dan KUHP. Iya, saya sepakat Ustadz bahwa proses hukum ini harus berjalan. Ya, itu kita harus sepakat itu. Karena memang institusi kepolisian tidak mungkin menetapkan tersangka itu tanpa dua alat bukti. Pasti saksi-saksi itu diperiksa semua. Sehingga polisi harus menjalankan ini. Nah, yang saya sesali, ini kan kasus teologi, kasus akademi. Saya khawatir ke depannya jika seorang pemikir-pemikir seperti misalnya Yai Abdullah Hemawa tentang masalah ketuhanan, begitu nulis buku kemudian yang sini menafsirkan beda lalu dipidanakan. Nah, kita sebagai seorang aktivis, sebagai pemerhati
Jangan dikit-dikit, apalagi ketika sudah ada keterangan bahwa saudara Ferdinand ini seorang muslim, maka dalam kecil mana yang namanya ukhuwah Islamiyah ini mana gitu loh. Ya, bukan hanya Ferdinand Huta Heian dalam perkara-perkara delik hoax, delik hate speech, ya seperti itu. Pelajarannya seperti itu. Ada kesengajaan, ya. Dengan maksud seseorang itu memang berkehendak mengingini perbuatan dan akibatnya diketahui, dikehendaki. Tetapi ada perbuatan dikehendaki, akibat tidak dikehendaki, dia juga harus bertanggung jawab dulu. Jadi begini ya, kalau saya tidak berkutat kepada persoalan hukum, ya, manusia diciptakan itu untuk saling memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, Ferdinand yang saya lihat setelah saya mintain klarifikasi, itu saya teringat kaidah agama yang berbunyi kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia itu pasti mempunyai dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan adalah bertobat kepada Allah dan memperbaiki diri. Apa urusannya dengan kaidah agama ini? Saya mau menarik ketika Ferdinand menyampaikan permohonan maaf, ya, ke khalayak umum, terus menarik cuitannya, ini menunjukkan bahwa seorang Ferdinand itu merasa walaupun masih belum teruji tulisan itu gitu. Kalau saya jadi Bang Ferdinand, saya tidak akan menghapus itu gitu loh, karena saya yakin dengan Allah saya. Nah, sedangkan di tulisan itu tidak menyebut Allahnya siapa gitu loh. Cuman karena saking baiknya saudara Ferdinand agar tidak gaduh, mungkin ditegur istrinya, ditegur keluarganya, sehingga itu ditarik gitu loh, Mbak. Kita datang seperti Musa datang kepada Firaun. Kita menempatkan posisi dia adalah penguasa, ya, seperti ketika Firaun jadi penguasa. Para teroris menggunakan media sosial dan dunia internet dengan beberapa diksi dan narasi, istilah-istilah yang tidak enak, untuk memaki-maki pemerintah dengan istilah-istilah yang tidak enak itu dalam istilah-istilah keagamaan. Dan kami ini seperti Musa yang memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan menegakkan keadilan. Saudara dan saya belum ada jaminan dari Tuhan untuk menempatkan surga. Ingat baik-baik itu kalimat, sebagai ajaran yang murni, ajaran yang baik, ajaran yang cinta damai untuk kepentingan bangsa dan negara. Kenapa? Karena 2017 dalam teori politik apapun di dunia, teori ekonomi apapun di dunia, Ahok harus menang menjadi gubernur DKI. Didukung oleh presiden, didukung oleh kabinet, didukung oleh 9 naga, didukung semua partai-partai termasuk partai Islam P3, ya, mendukung Ahok. Saya ngerti itu pilihan katamu. Kalau mau jadi oposan yang benar. Jangan pakai seperti orang pengamat intelektual, tapi pilihan katanya semua adalah menyebarkan kebencian. Hati-hati Anda. Faktanya kalah. Kenapa? Karena HRS dan 212 turun ke masjid-masjid musola. Dan ini adalah dendam kesumat dari para taipan, partai-partai besar. Maka itulah kemudian diproses seperti itu. Itu kan pilihan-pilihan kata dari satu halusinasi sebagai seorang pakar, sebagai seorang tokoh. Menurut saya tidak pantas kalimat-kalimat itu keluar. Bareskrim Polri menetapkan mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Huta Heian, sebagai tersangka. Tak hanya itu, aparat juga langsung melakukan penahanan terhadap Ferdinand. Ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan usai mengunggah tulisan bermuatan sara di media sosial. Saya ini orang komunikasi. Saya itu belajar tentang setiap teks itu punya makna, ya. Dan dalam kasus Ferdinand ini yang paling sulit adalah menangkap makna kalimat dia. Ade Armando ini belum bebas secara hukum. Dia ini bulan September 2017 ditetapkan sebagai tersangka oleh putusan Peradilan Jakarta Selatan. Saya nggak tahu kenapa Bapak ini tiba-tiba ngomong tentang hal yang nggak relevan. Dalam sidang itu saya ahli pidananya. Oh, Anda pantas orangnya ini. Ya, menanggapi pernyataan tadi Bang Abdullah, ini yang dimaksud tidak equal. Tapi bukan ini aja belum dia papain, dia sampai sekarang masih tersangka, bukan bebas dia masih tersangka.
Saya ahli itu alat bukti dalam pasal 184. Penjelasan Iya. versi Mas Saya Adi. nggak bantah. Iya. Kapan saya bantah? Saya hanya Nah, Anda mengatakan. kan tadi bilang bebas secara hukum. Anda Siapa tidak yang bebas, Anda bilang? masih tersangka. Ulang rekamannya. Ya, silakan. Langsung saja. Anda berani nggak bersumpah sekarang Mas Adi, bahwa kami saya pernah berikan mengatakan hak untuk tadi bicara saya terlebih bebas dahulu. dari Anda masih tersangka Kita secara dengarkan hukum. penjelasannya. Pak saya pernah Abdul bilang Kadir saya Pak bebas Abdul. nggak? Ya nanti aja lihat. Tapi sekarang Nah ini diramein. kan begini kelakuannya.